Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Silvana Nurrahmatul Hukum, saya sendiri Ainun SIP2, dan yang ketiga Noval Al-Farizi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi demikian, yakni melalui pengolahan sumber alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup. Pencapaian pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan dukungan dari berbagai sistem dalam nuansa sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengetahuan sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut. Yang ketiga, suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan teknologi bagi pembangunan. Yang keempat, suatu sistem teknologi yang menemukan secara terus-menerus jawaban-jawaban baru. Yang kelima, suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut. Serta yang keenam, suatu sistem administrasi yang luas dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Proses pembangunan berkelanjutan ini sangat bertumpu pada 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan, perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Yang kedua, kualitas lingkungan. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Yang ketiga, faktor kependudukan. Unsur yang dapat menjadi bahan atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Penata gunaan ruang lingkungan hidup. Untuk menyelesaikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia, perlu diupayakan penata gunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penata gunaan ruang. Sasaran yang hendak dicapai dalam penata gunaan ruang meliputi tatanan penyediaan, peruntukan penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya lainnya untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya yang sesuai secara fisik dan hukum. Penataan ruang bertujuan untuk mengerahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara serasi dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu peran serta masyarakat. Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, keutama dalam proses administratif, perizinan lingkungan, dan AMDAL sebagai instrumen pencegah pencemaran lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat. Ini tanggung jawabnya dalam pengolahan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, penelitian tentang lingkungan hidup. Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan non formal. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang pembangunan berwawasan lingkungan hidup dari kelompok 2. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.